Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Nih, pecinta bola, pertunjukan jam 3, perpanjangan waktu. Begitu adu penalti, azan subuh. Mana kau pilih? Sholat. Pencitraan. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait, Raffi Ahmad beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai, yang artinya tidak boleh dilakukan yang satu kalau rangkaiannya tidak dilaksanakan. Tidak sah perintah yang satu kalau perintah rangkaiannya tidak ditunaikan. Dia harus dijalankan secara serangkai. Apa itu? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya, taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, orang yang taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, taatnya kepada Rasul sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini dulu yang saya mau bahas baik-baik. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang bayar zakat hartanya, zakat fitrahnya, zakat profesinya, dia keluarkan semua tiap tahun. Tapi dia tidak sholat, tidak ada gunanya. Demikian juga orang yang sholat, tapi tidak menunaikan zakat, salatnya akan sia-sia. Saya yakin di sini semua hadir rajin puasa. Bahkan sampai sekarang pun belum ada yang lepas puasanya. Tapi saya curiga ada yang melalaikan sholat. Demi Allah, tidak ada gunanya itu puasamu kalau kau tidak sholat. Bahkan bangun satu masjid mewah, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, sholat itu bahasa hadisnya as-sholatu imanuddin. Sholat tiangnya agama. Tidak ada tiang, tidak ada agamanya. Tidak ada sholat, tidak ada agamanya. Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Nih perempuan, mohon maaf, kapan ini banyak tidak sholat? 1, selesai haid, gratis 5 hari, dia tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum kau sholat? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih, masih ada ini sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau tuh. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Iya toh, paling banyak begitu alasan. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa tidak sholat? Halangan. Itu semua itu. Maka Allah tahu. Yang kedua, kapan perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pesta. Allah melarang perempuan berdandan? Tidak. Yang Allah tidak senang kalau gara-gara dandanan tidak sholat. Udah polis mukanya. Ini lurus, bengkok lagi sini. Lurus ini lagi yang bengkok. Ini lagi tebal, tipis lagi di sini. Akhirnya habis. Dikasih lebih lagi sedikit di sini. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Dia bilang, seperti artis Korea. Mau artis Korea baru hitam. Ayo, Allah larang dandan? Tidak. Yang Allah tidak senang ketika gara-gara dandanan tidak sholat. Apalagi kostum, jilbab. Saya ini alhamdulillah Allah takdirkan jadi penceramah. Keliling-keliling saya ceramah. Di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Brunei juga begitu, Filipina Selatan juga begitu, Saudi Dubai 1 masuk selesai. Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter, dia kasih dulu, dia ikat di lehernya, ya kan? 3 lapis, kuning, biru, krem, dia kasih miring lagi sedikit, ya kan? Kayak ada pohon mangga di belakang sini, ada kering-keringnya, tik 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 tik. Coba, begitu tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat, kata suaminya, saya sudah jualkan kau sawah itu untuk kau haji, kau pergi sholat dulu sayang. Kau sadar pak? Sadar saya, ini saya suruh kau sholat. Kau sadar pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia ndak sholat. Beleng-beleng. Sudah jilbabnya repot, bajunya sempit, roknya sempit, pas jalan nih setengah mati. Dogo. Pernah lihat begitu? Pernah? Banyak toh? Apa Allah larang? Tidak. Yang Allah larang kalian tidak sholat. Seorang istri dandan supaya suaminya bangga di sampingnya cantik. Itu ibadah.
menyenangkan hati suami. Tapi kalau gara-gara dandanan tidak sholat, itulah yang Allah laknat. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Nih, pecinta bola. Pertunjukan jam 3. Karena seri, perpanjangan waktu. 2 kali 15 menit. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh. Mana kau pilih? Sholat. Pencitraan. Sholat, ketinggalan gol. Nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Dia jama. Ambil sajadah sholat depan televisi. Begitu iklan baru dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah larang nonton? Tidak. Yang menjadi Allah tidak senang kita karena gara-gara nonton mengabaikan sholat. Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, ku tangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo. Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Solusinya apa Ustaz? Berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja kau baca. Waladhdallin, amin. Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Ya ketawa bos, saya serius ini. Yang penting jangan baca yang repot-repot. Seperti Wattini. Jangan kau baca itu, nanti biasa bakal sambung walasri. Atau Al-Kafirun. Nah, ini agak susah juga sampai nih. Kalau kau hafal setengah-setengah biasa nyasar. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abidun wala ana abidu ma anda bilang temannya. Woi, kenapa tak putar-putar enggak mau sampai? Nah, ini juga kupikir. Ayo, sholat. Apalagi alasan enggak sholat? Ayo, Ustaz, saya sakit. Enggak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keringanan, silakan ku duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Kenapa? Lagi ada bisul di pantat Ustaz. Baring, bukan sholat tidur. Gimana caranya sholat baring? Misalnya sana kiblat, kepala di sini, sudah. Allahu Akbar. Masih bergerak tuh tangan kita sama bibir. Sami Allahu liman hamidah. Ustaz, sudah tidak bisa bergerak tanganku Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Sholat pakai isyarat. Mana dimaksud sholat pakai isyarat? Tinggal matanya yang goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sholat pakai isyarat. Itu juga berat Ustaz. Mata pun sudah tidak bisa bergerak Ustaz. Sholat pakai isyarat. Gimana salat pakai isyarat? Mata. Sudah itu tidak bisa. Salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? Seluruh bacaan salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, baca saja, baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Ustaz, kita lagi di jalan. Ustaz, kita lagi di jalan Ustaz. Macet. Kita tinggalkan tadi sudah duhur, mau sampai rumah sudah mau masuk maghrib. Kita belum mau singgah, tidak mungkin kita lagi di jalan raya lagi terjebak macet. Gimana caranya Ustaz? Kau sholat di atas mobil. Tidak ada air Ustaz, tayamum. Menghadap ke kiblat mana Ustaz? Ya sudah, menghadap ke mana saja. Namanya sholat dalam keadaan darurat. Tahu tayamum? Tahu atau so tahu? Tayamum praktisnya gampang gini. Ini lengan baju naik semua, linting. Di atas siku. Sudah itu, ini juga begitu. Letakkan telapak tangan di dinding mobil, atau di sadel, atau kalau dia di atas pesawat, atau di dinding kalau di rumah sakit. Letakkan kedua-duanya. Sudah itu, usap wajah. Usap seluruh permukaan wajah yang tidak ada tumbuh rambut. Sudah itu, letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tangan kanan, sampai tangan kiri, selesai. Apalagi masalahmu? Tidak sholat. Ustaz, kita lagi di tengah laut Ustaz, mancing mania. Masuk waktu sholat Ustaz, kita tidak tahu Ustaz, kiblat. Lihat di mana matahari terbenam, menghadap ke sana. Sudah menghadap ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang Ustaz. Ya sudah, kok tidak usah juga goyang-goyang begini. Tidak. Apa lagi? Ayo. Tidak ada alasan tidak sholat. Apa lagi? Ustaz, gagah Ustaz. Ada kalah gagah Nabi Yusuf. Kira-kira di sini Rapi Ahmad paling gagah. Tahu enggak gagahnya Nabi Yusuf? Itu Nabi Yusuf, Allah muji tukang gosip waktu itu. Nabi Yusuf
Ibu-ibu dikasih bawang dengan pisau yang tajam disuruh iris. Iris ini bawang-bawang. Sudah lagi ngiris bawang, tiba-tiba Nabi Yusuf disuruh lewat, ibarat Pragawati. Lewat Yusuf. Lewat Nabi Yusuf jalan, ibu-ibu yang ngiris bawang ini, dia tidak sadari, dia iris tangannya karena terpesona melihat wajahnya Yusuf alaihissalam. Ada kira-kira begitu di sini? Mengalihkan perhatian sampai diiris tangan gara-gara cakepnya tidak dirasa. Jangankan iris bawang, bau ketek aja lewat kita rasa. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Tapi tetap sholat. Ustadz, kuat Ustadz, olahragawan. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa alaihissalam, kalau dia kunci badannya, tembus bulu-bulu di badannya. Kalau dia kunci lagi badannya, tak lempar sengkoknya. Kalau dia berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Tapi dia tetap sholat. Ustadz, saya sakit Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sariawan, tidak sholat. Kalau kau sariawan, salat sariawan kau. Allah tahu kau lagi salah, sakit. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ustadz, saya kaya Ustadz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman 1 hektar perkerakan rumahnya. Barangkali ada artis yang 1 hektar perkerakan rumahnya. Tapi Ayub alaihissalam, apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis di kampung saya, kalau dia kaya giginya dikasih emas. Paling kaya sudah itu, giginya dikasih emas. Sulaiman alaihissalam, pekarangan rumahnya, kerikilnya emas. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Tapi orang kaya sholat. Orang kaya tidak sholat, selebriti tidak sholat, pejabat tidak sholat. Orang masih maklum. Iyalah wajar dia tidak sholat, dia kaya. Terkenal satu Indonesia, tinggi jabatannya, banyak duitnya. Paling tidak dia sudah dapat dunia. Sudah ada di dunia, meskipun sengsara di akhirat. Tapi paling tidak, dunia sih ada sudah dapat. Tapi ada juga sudah tidak terkenal, jelek mukanya, pengangguran, bau ketek, busuk mulutnya, kuat makan. Tak sholat lagi. Dia bilang di kampungku, kalau kau jadi tude. Nauzubillah min zalik. Ya, adik-adik sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah. 5 tahun yang akan datang kasih kamu kendaraan yang kamu mau. Kecil buat Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu rumah sesuai impian. Kecil buat Allah. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Dan tidak ada susahnya bagi Allah bangkrutkan kalian. Tidak ada susahnya Allah bagi Allah hancurkan kamu miliki. Kecil buat Allah. Belajar dari sejarah-sejarah yang diceritakan Quran. Adik-adik bisa tidak tidur 2 hari tidak pernah bangun? Kalian tidur 2 hari 2 malam tidak pernah bangun? Bisa? Bisa? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, jangankan 2 hari, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Siapa? Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Adik-adik akhwat, bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Ilmu kedokteran mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada susahnya buat Allah. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Tidak ada suaminya, lahir Isa alaihissalam, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak juga cewek mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Dongo. Ya kan? Kalau Allah yang mau, kecil. Adik-adik sekalian, bisa enggak manusia dibakar hidup-hidup tapi masih tetap hidup? Tidak mungkin menurut ilmu fisika dan ilmu kedokteran. 80% kena api mati itu menurut ilmu. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau, kecil buat Allah. Gimana? Bagaimana saya bisa haji Ustaz? Jangan pikir bagaimana kau bisa haji. Bagaimana saya bisa sembuh? Jangan pikir bagaimana bisa sembuh. Biarkan Allah yang cari caranya. Apa yang kalian pikirkan? Dekati Allah. Pacari Allah. Gimana dekati Allah? Salah satu yang paling konkret, sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Itu Ustaz tidak pernah sholat, hidupnya mewah-mewah. Itu tidak pernah sholat, bagus dia punya dunia. Itu menurutmu. Tapi belum tentu kau tahu apa yang dialami dalam hatinya. Belum tentu kau tahu apa yang dinikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Ada orang banyak duitnya, tapi Allah titipkan penyakit dalam hatinya, penyakit dalam dirinya, duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa enaknya? Kita ini perut Bugis, dilarang makan nasi. Biar saya ini perut Bugis, biar kau kasih roti 2 baskom, ndak ketemu nasi, ndak goyang perut saya.
Ini duit miliaran, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 10 miliar hanya bisa makan ubi rebus. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, selama bapak ini jarang kena matahari, dari rumah ke kantor, mobil, semua ber-AC, tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak keliling di komplek, jogging ya, jangan pakai baju. Jangan pakai celana panjang Pak, celana pendek aja. Jangan pakai sendal, jangan pakai topi Pak, bungkus plastik tipis. Jalanlah dia pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Kalau Allah mau menghinakan manusia sekejap saja. Ada orang mobilnya harga miliaran tapi tidak tenang di atas mobil. Baru 2 menit di atas, hati-hati, mati kita. Kiri. Apa? Itu sudah azab Allah. Ingat, ada bedanya nikmat dengan azab. Ada orang banyak duitnya menurut kita, tapi ada azab di dalamnya. Ketika apa? Ketika harta yang kita miliki tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut dalam konsep kita istidraj. Ada orang banyak duitnya, tapi ibaratnya istidraj itu pancing. Tahu pancing deh? Pancing mania. Ujung kail itu apa isinya? Ujung kail? Umpan. Itu umpan untuk nyenangin ikan atau tidak? Pancing, namanya dipancing. Kau makan, masuk pancing, masuk kail, trak. Begitu sudah masuk kail di mulutnya, ikan sudah bisa dibayangkan. Tarik naik ke daratan, sudah bisa dibayangkan nasibnya. Bisa dipepes, bisa dibakar, bisa dibanting. Begitulah orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak pandai mensyukurinya.